Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stephen Andren dari kelas BIA sore. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengkomunikasikan konten digital, jaringan dan perangkat markabel, serta nirkabel. Nah, memahami fondasi konektivitas digital di era modern. Jod. Nah, definisi komunikasi konten digital. Apakah itu apa itu komunikasi konten secara digital? Nah, komunikasi digital adalah proses integrasi dan penyebaran informasi melalui platform digital menggunakan berbagai jenis konten. Pentingnya komunikasi digital yaitu mempengaruhi integrasi sehari-hari, alat strategis untuk memahami pemasaran. Yang kedua, jenis-jenis konten digital yaitu ada teks, gambar, audio, dan video. Lanjut, jaringan berkabel ataupun konsep dasar. Pengertian jaringan berkabel adalah menghubungkan perangkat elektronik menggunakan media fisik berupa kabel untuk mentransmisikan data. Data bergerak sebagai sinyal listrik antara komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Nah, prinsip kerjanya itu yaitu data mengalir melalui kabel fisik seperti Ethernet berfungsi sebagai jalur komunikasi digital. Sinyal listrik membawa informasi dengan kecepatan dan stabilitas tinggi dari satu ke titik lain. Nah, aplikasi utama komunikasinya itu yaitu jaringan area lokal, koneksi server dan pusat data yang stabil, internet berkecepatan tinggi yang handal. Lanjut, perangkat kunci jaringan berkabel. Nah, jenis-jenis kabel jaringan itu yaitu paling umum untuk LNN, transmisi, transmisi data menggunakan cahaya, konduktor tembaga di tengah isolator dan pelindung. Nah, perangkat jaringan kunci itu memungkinkan komputer terhubung ke jaringan fisik, menghubungkan perangkat lain dari LNN, menghubungkan jaringan berbeda atau PLAN ke internet, menghubungkan sinyal digital ke analog untuk transmisi ISP, dan sebaliknya. Nah, kelebihan dan kekurangan jaringan berkabel itu yaitu kelebihannya kecepatannya tinggi, stabilitas keandalan, keamanan lintasi rendah. Kekurangannya itu mobilitas terbatas, biaya instalasi, dan manajemen kabel. Nah, jaringan nirkabel. Konsep dasarnya itu pengertian jaringan nirkabel. Nah, kumpulan perangkat terhubung tanpa kabel, bertukar informasi menggunakan gelombang elektromagnetik, menggunakan mobilitas dan aksesibilitas, karakteristik utama, kecepatan, jangkauan, reliabilitas, keamanan ataupun web, WPA 2/3 membutuhkan adaptor nirkabel. Nah, prinsip kerja transmisi atau gelombang. Nah, satu, menggunakan gelombang radio atau elektromagnetik. Mirip komunikasi radio dua arah, router mengirim sinyal WiFi. Nah, aplikasi utama dalam komunikasi konten digital itu akses internet publik ataupun bandara, bandara, hotel. Nah, yang kedua konektivitas rumah ataupun kantor. Yang ketiga LOT dan perangkat pintar. Lanjut, perangkat kunci jaringan di kabel. Nah, teknologi utamanya itu nah, WiFi, connect internet lokal berkecepatan tinggi, Bluetooth, jaringan pribadi nirkabel jaringan pendek, seluler ataupun konektivitas luas melalui operator, WiRC ataupun INC, nah WiRC ataupun LNN card, internet pada PC atau laptop, wireless PCMCIA untuk laptop lama, wireless USB atau adapter untuk download eksternal. Nah, up atau rotor nirkabel, nah menghubungkan jaringan lokal ke peringkat nirkabel memancarkan sinyal. Nah, yang pertama itu ada access point ataupun up breakdown jaringan kabel nirkabel, router nirkabel ataupun integrasi up ataupun router atau switch. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari kabel. Nah, kelebihannya itu yang pertama mobilitas tinggi dan fleksibilitas. Yang kedua, kemudahan instalasi dan kriminalitas. Yang ketiga, kekurangannya itu yang pertama variabilitas, kecepatan dan stabilitas, isu keamanan interferensi. Nah, perbandingan kritisnya itu markabel dan reverse markabel. Nah, tabel perbandingan itu fiturnya kecepatan, jangkauan, keamanan. Jaringan kabel menawarkan stabilitas dan kecepatan tinggi. Ideal untuk beban kerja intensif. Kabel juga memberikan fleksibilitas mobilitas yang tertandingi. Nah, pertimbangan pemilihannya itu ada 4. Prioritas stabilitas kecepatan tinggi, prioritas fleksibilitas atau mobilitas, perhatikan lingkungan ataupun potensi interferensi, pertingkatkan atau pertimbangkan biaya instalasi ataupun kemudahan maintenance. Nah,
Nah, protokol komunikasi konten digital. Nah, pengertiannya itu protokol komunikasi definisinya aturan dasar dalam teknologi informasi untuk pertukaran data digital dengan efisien dan dengan aman. Pentingnya protokol. Peran kunci utamanya itu tulang punggung internet digital memastikan komunikasi ataupun efisien, aman dan dapat dikendalikan. Nah, dasar-dasar protokolnya itu ada pun standar komunikasi data dan kumpulan protokol untuk perangkat berkomunikasi di jaringan. Yang kedua ada pun protokol spesifik. Nah, fungsinya HTTP itu untuk transfer data ke web. HTTPS adalah versi aman untuk transaksi data dan sensitif. Nah, kesimpulan dari rekomendasinya ini ada tiga. Ringkasan manfaat keduanya itu meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, keunggulan kompetitif. Nah, tren yang berkembang mendatang itu ada tiga. Kita ambil integrasi AI dan pembelajaran mesin. Yang kedua, peningkatan keamanan siber. Yang ketiga, ada pun otomasi proses yang lebih canggih. Nah, yang ketiga, rekomendasi untuk implementasi. Nah, mulai dari proyek percontohan kecil. Yang kedua, libatkan tim lintas fungsional. Yang ketiga, berimplementasi dalam pelatihan karyawan. Oke, baik. Sekian itu presentasi saya yang saya simpulkan ke teman-teman. Silakan.